Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Rabu 21 Januari 2026. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan dan mengalami berkat-berkat dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup yang kami jalani. Kami terus merasakan bagaimana kasih dan setia Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami. Oleh karena itu, saat ini lagi, kami bersyukur ketika kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paspaten. Karena itu tolonglah kami, dimanapun kami berada, Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 11 hingga ayat 13. Kejadian pasal 2 ayat 11 hingga ayat 13 ditulis seperti ini. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah kekayaan yang sejati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, banyak orang mengartikan sukses dan kekayaan itu ukurannya adalah banyaknya materi. Definisi dari kaya bukan hanya tentang materi, namun mencakup banyak aspek lainnya. Seperti kaya dalam damai dan sejahtera, kaya hikmat dan kasih, kaya sukacita, dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk materi atau yang dapat dilihat dengan mata. Apapun bentuk kekayaan yang didapatkan dengan cara yang benar harus dilihat sebagai anugerah Tuhan Allah. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang dua sungai, yaitu Sungai Pison dan Sungai Gihon. Nama Pison berarti untuk melompat atau untuk melewati, sedangkan Gihon berarti air yang menggelegak atau memancar keluar. Pison mengalir ke selatan, yaitu ke tanah Hawila, artinya lingkaran atau daerah. Ini menunjukkan bahwa tempat itu melimpah dengan hasil bumi. Daerah padang pasir Arab dan Gihon yang mengarah ke barat, ke Mesir atau Ethiopia. Nah, aliran kedua sungai ini menggambarkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan Allah dalam penciptaan. Sungai Pison yang menggambarkan adanya emas, damar bedola, dan batu krisopras. Ketiga benda itu dikenal sebagai benda yang mahal atau yang berharga. Jadi, Sungai Pison menggambarkan kelimpahan dan kemakmuran yang mencerminkan bagaimana Tuhan Allah menyediakan sumber daya yang berharga bagi manusia. Sedangkan Gihon menggambarkan kelimpahan dan kuasa penciptaan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Melalui kita melihat tentang Sungai Pison dan Sungai Gihon ini, walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, namun dua sungai yang berada di Taman Eden ini menggambarkan kesejahteraan, kekayaan, kemakmuran, dan kelimpahan yang diberikan Tuhan Allah bagi kita manusia. Ketika kita diberi kelimpahan dan kemakmuran, maka yang seharusnya dilakukan kita sebagai manusia adalah bersyukur. Namun, ketika kita kehilangan kelimpahan dan kemakmuran ini, ada banyak dari kita yang bahkan bukan hanya kecewa, tetapi juga memberontak. Kita harus mengingat
bahwa ini bukan tentang kelimpahan dan kemakmuran secara materi saja, namun ada banyak hal yang dapat membuat kita melimpah dan makmur. Kita semua diberi berkat yang jauh lebih berharga dari daerah tempat di mana dua sungai ini mengalir. Ada yang diberi sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan banyak hal lainnya yang membuat kita kaya. Di atas segalanya, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Allah yang empunya segala sesuatu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami lagi bahwa Engkau Tuhan Allah Sang Pencipta yang sungguh luar biasa berkuasa atas perjalanan kehidupan kami. Sebagaimana Engkau menjadikan sungai di dalam Taman Eden mengalir membawa berkat-berkat bagi kehidupan di Taman Eden, tapi juga orang yang ada di dalamnya. Kami percaya bahwa aliran-aliran berkat Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kami. Apapun berkat yang Engkau beri, ajar kami untuk mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan bagi kami yang boleh kami nikmati dalam hidup ini, supaya kami akan terus mengingat bahwa segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup ini semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa, Engkau kiranya berkenan terus memberkati kehidupan kami semua dimanapun kami berada. Kami mohon kami diberi umur panjang, sehat dan kuat kami dalam menjalani kehidupan ini. Diberkati usaha, pekerjaan, mata pencarian hidup kami. Segenap perjuangan-perjuangan kami biarlah akan membuahkan berkat dalam perjalanan hidup ini. Namun jika kami mengalami berbagai pergumulan-pergumulan, kami pun memohon pertolongan daripadamu, kiranya berlaku atas kami semua. Sehingga perjalanan kehidupan yang kami tapaki akan senantiasa diarahkan pada damai dan sejahtera-Mu. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kekal selamanya. Ini ucapan syukur dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.